Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur idistasqa Musa ay talaba suqya liqaumihi wa qad atashu fitti faqulna idrib bi asaqal hajar wa huwa alladhi farra bi thawbihi khafifun murabba'un ka ra'si rajuli rukhamun aw kadhanun fadarabahu fanfajarat inshaqqat wa salat minhu 12 'aynan bi adatil asbat qad alima kullu unasin sibtin minhum mashrabahum mawdi'a syurbihim fala yushrikum fihi ghairuhum wa kunna lahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin halun muakkidatun li'amiliha min athya bikasril muthallatha afsada wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am baraka. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sanawlana alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa idistasqa Musa liqaumihi wadhkur, dan ceritakan idistasqa Musa ketika meminta minum Musa, Nabi Musa, ay talaba sugya, meminta as-sugya minum. Sagaya segi sagian, masdar sagian, kalau as-sugya minuman, isim, ya. Wa idistasqa, dan ketika meminta minum Musa, Nabi Musa, talaba sugya, minta minuman, liqaumihi, untuk kaumnya Bani Israel, waqad atashu, benar-benar telah haus, boleh atasya ya'tishu, ikut daraba yadribu, boleh atisya ya'tashu, ikut alima ya'lamu, boleh atishu, boleh atashu, ya. Waqad atashu, dan benar-benar telah merasa haus kaumnya, fitih, ada di tih, kaumnya Nabi Musa yang ada di tih. Itu ada yang menyatakan 600.000 orang, ya. Jadi bukan seluruh kaumnya yang ada di tih saja saat itu. Fakulna, maka aku berkata, itu Allah, boleh secara langsung kepada Nabi Musa, boleh melalui Jibril. Idrib, pukullah wahai Musa, bi'asaka, dengan tongkatnya kamu, al-hajaro, kepada batu. Wa huwa, batu ini, alladzi farra, yang lari, bithaubihi, membawa bajunya Nabi Musa, khafif, batu itu adalah ringan, murabba, segi empat, karok sir rajul, seperti kepalanya orang, tidak besar. Rukham, ada menyatakan rukham dari marmer, aukadan, atau dari batu yang ringan, apa? Batu kambang, ya, air kambang. Fadharaba, maka memukullah Nabi Musa al-hajar, kepada itu batu. Fanfajarat, maka keluarlah air, muncrat, apa itu? Infajar, ya, mengalir. Kalau di surat yang lain, fambajasat min huthnata asyara ayatan, fambajasat, ngerembes. Katakan oleh ulama, imbajasat itu fil mabda, permulaannya ngerembes, kemudian keluar banyak, fanfajaro, akhirnya muncrat itu air, ya. Insyaqqat, pecah itu batu, wasalat, dan mengalir, minhu, dari itu batu, ithnata asyarota, 12 ainan, mata air, bi'adadil asbat, dengan jumlah turunan-turunan Bani Israel, karena Nabi Ya'qub mempunyai 12 anak, turunan-turunannya disebut asbat, ya. Qad alima kullu unasin, benar-benar tahu setiap manusia, sibit minhum, dari turunan mereka, masyrabahum, tempat minumnya mereka, maudhi'a syurbihim, tempat minum mereka, fala yusyrikuhum fi ghairuhum, maka tidak menyekutui mereka, artinya berbarengan dengan mereka, selain daripada turunan itu, selain daripada turunan mereka. Jadi Nabi Musa ini walhasil diperalat terus sama Bani Israel. Ketika haus, bukan ngebor, ya, bukan buat sumur, bukan usaha, tapi minta diladeni. Musa, ya apa kita nih haus, minta air.
Hah? Minta air, direpoti terus. Nah, Nabi Musa mintakan sama Allah Subhanahu wa taala itu air. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul dengan tongkatnya tadi itu ke batu. Nah, batu khusus, bukan semua batu yang ada di situ. Nah, kemudian keluar air 12 mata air dengan sesuai dengan turunan daripada Bani Israel, sesuai dengan jumlah anak Nabi Allah Ya'qub. Dan setiap mereka disediakan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Bilang airnya itu ada segi 4, persegi 3 mata air, persegi 3 mata air. Jadi ada 12 mata air. Subhanallah. Di sini kita bisa ambil beberapa hal. Idistasqa. Dari saqa yasqi, saqian tadi. Itu kalau thulathi. Boleh dibaca rubai, asqa yusqi isqaan. Asqa yusqi isqaan. Allah berfirman wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini yang thulathi. Kalau yang membaca rubai boleh asqa yusqi wa asqaina umma'an ghadaqa. Asqainakum ma'an ghadaqa. Jadi ada 2 di situ bacaannya, bukan 2 bacaan. Artinya saga yasgi sagian juga boleh, atau asqa yusqi isqaan juga bisa. Artinya sama, memberi minum. Nabi Musa memintakan kepada kaumnya yang lagi kehausan. Maka Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya kepada batu, tidak diturunkan dari langit. Kenapa? Kalau dari langit itu satu hal yang wajar, bukan satu hal yang wajar. Tetapi kalau dari batu itu mukjizah. Mukjizah. Dan yang kedua, sebagai bukti bahwa batu tadi itu bisa mengeluarkan mata air. Ya tentunya dengan qudratullah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menyatakan thumma qasat qulubukum ba'da dzalik fa hiya kal hijara ashaddu qas wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ya'maludz zalimun. Baik. Tongkatnya Nabi Musa ini dikatakan oleh sebagian ulama tingginya asyra adru, 10 dhira', sesuai dengan tingginya Nabi Musa. Dan ada cabangnya. Ya, ada bercabang. Dikatakan bahwa itu adalah termasuk bagian kayu dari surga Allah. Jadi bukan asal nemu di jalan begitu, tidak. Itu diterima daripada Nabi Allah Syu'aib. Nabi Allah Syu'aib itu diterima mungkin dari pendahulunya atau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa. Lah, di sini menjadi satu bukti bahwa pemberian tadi itu kalau dengan sanad dari guru itu adalah penting. Itu akan menjadi kuat. Kenapa? Ada asalnya. Kalau ada sanad tadi itu, kalau mengambil kayu dari jalan itu Ibn Syariake itu ya. Ini bukan kayu itu ini kayu yang ada sanadnya pengambilannya. Nah, karena itu menjadi lebih utama daripada kayu yang lainnya. Nah, sehingga bahar mukjizah. Dan kayu itu bercabang, kalau gelap keluar cahaya dari kayu tadi itu, memberikan cahaya kepada Nabi Musa dalam kegelapannya begitu. Nah, begitu juga masalah batu. Adam menyatakan bahwa batu itu bukan segala batu, itu batu yang diterima oleh Nabi Musa daripada Nabi Allah Syu'aib. Nah, ada begitu. Adam menyatakan
Bukan, itu batu yang asalnya lari ketika membawa lari bajunya Nabi Musa. Nah, dalam riwayat hadis yang sahih, Nabi Musa ini dituduh adar. Adar itu kemaluan besar. Ada cacat. Kenapa kaumnya itu menuduh begitu? Karena di Bani Israel syariat dulu itu kalau mandi terbuka auratnya, saling terbuka auratnya nggak dosa. Kalau syariatnya kita dosa. Karena itu gak oleh santri itu adus bareng walaupun dikali mudo. Mandi dengan telanjang nggak boleh. Ini kadang-kadang santri-santri mandi model begitu. Ini nggak benar itu. Ini nggak benar. Itu syariatnya Nabi Musa yang boleh begitu itu. Sedangkan Nabi Musa walaupun tidak dilarang, tapi Nabi Musa itu pemalu. Bahkan mandinya pun dengan pakaiannya Nabi Musa itu, sekalipun sendiri. Wataknya Bani Israel kan kurang ajar. Gitu dicurigai, kulitnya Nabi Musa yang dalam itu jelek. Gatal-gatal gitu. Kena gatal-gatal gitu. Kemudian kemaluannya tadi itu ada cacat, karena itu dia malu mandi bersama kita. Lah, Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan semuanya itu daripada hatinya Bani Israel dengan membuat kejadian ini. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi sebagaimana orang-orang yang pernah mengganggu Nabi Musa dengan ucapannya. Ini ucapan ini. Bani Israel mengguncing Nabi Musa begitu. Maka Allah membebaskan Nabi Musa daripada ucapan-ucapan itu, tuduhan-tuduhan itu. Dan memang Nabi Musa itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Akhirnya Nabi Musa ketika mandi, dibuka sebagian bajunya, ditaruh di atas batu tadi itu. Batu tadi itu terbang. Nabi Musa spontan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa saat itu, maka Nabi Musa mengejar. Nah, mengejar orang-orang melihat bagaimana tubuh Nabi Musa ternyata tidak gatal. Kemudian ternyata Nabi Musa tidak punya penyakit itu yang mereka tuduhkan adar tadi itu. Sebagian ulama menyatakan bahwa mereka menyaksikan bukan salah, artinya bukan Nabi Musa itu berbuat dosa. Nabi Musa spontan tidak sengaja terbuka tadi itu auratnya. Sebagian lagi menyatakan itu wara asatren. Nabi Musa itu mandi dengan pakaiannya, pakaian yang basah, lari kelihatan di bawah pakaian. Jadi bukan berarti kelihatan langsung auratnya. Paham enggak ini? Di bawah pakai pakaian. Nah, itu disebutkan dalam beberapa keterangan begitu oleh Ibnu Jauzi tadi itu, ya? Dalam beberapa kitab. Sehingga Allah betul-betul membebaskan Nabi Musa tidak seperti tuduhan itu. Sebagian orang menyatakan ini tidak masuk akal. Ini orang-orang Syiah kadang-kadang. Sebenarnya itu targetnya ini riwayat Bukhari, itu tidak hadis sahih. Nah, kita bawakan dari kitabnya mereka sendiri. Wah, ini riwayat bukan di Bukhari aja, dari kitabnya mereka sendiri juga ada. Di tafsir Al-Gummi juga disebutkan dari ulama mereka sendiri, ya, yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, dalam kisahnya juga menyebutkan, malah Ni'matullah Al-Jazairi menyatakan qala jama'atu min ahli hadis la istib'ada fihi ba'da wurudil khabaris sahih wa inna ru'yatahum lahu ala dhalikal wad'i lam yata'ammadhu Musa alaihi salam wa lam ya'lam anna ahadan walam yu'lam anna ahadan yandur ilaihi amla.
Wa anna masyahu uryanan li tahsili thiyabihi mudhafan ila tab'idihi amma nasabuhu ilaih laisa minal munaffirat. Ini dari ulamanya mereka sendiri. Yang jelas di situ tidak diterangkan bahwa mereka melihat auratnya Nabi Musa, tapi mereka mengetahui bahwa Nabi Musa tidak adar. Mungkin dari larinya yang cepat, karena orang kalau punya penyakit itu tidak bisa lari cepat. Mungkin dari wara'a satrin begitu. Nah, jadi bukan berarti didudukno begitu seperti kamu menyaksikan film porno itu. Bukan. Lah, ini bukan di Bukhari dok, ini kitabnya mereka juga banyak ini. Nah, berarti satu di antara dua, mereka berbohong, nutup-nutupi, atau enggak baca kitab mereka. Cukup ngurung-ono mbek kuping dok. Nah, karena itu, udahlah belajar aja kalau ente nggak ngerti, daripada kamu nanti ngerasani Imam Bukhari atau yang lainnya. Lebih baik kamu belajar. Kalau nggak ada yang ngajar, datang ke sini tak tunjukkan nanti kitabnya. Daripada nanti akhirnya sok tahu, akhirnya keliru jadinya. Karena itu perlu belajar. Jadi jangan kamu tadi itu mentafsiri hadis atau memaknai hadis hanya dengan akal-akalan kamu. Menurut saya, yang menurut kamu siapa? Bagi saya bukan dibagi-bagi ini. Ini bukan dibagi-bagi. Cobalah kamu lihat di tafsirnya bagaimana itu makna yang sebenarnya. Ini tafsir Al-Quran. Kalau begitu apa yang akan mentafsir Al-Quran ini? Dengan apa kamu mentafsir Al-Quran? Dengan akal-akalan kamu. Lihat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Apa mimma qalu ada di sini? Apa yang akan kamu tafsirkan nantinya? Loh, yang bisa mentafsirkan itu ya hadis. Karena itu, udahlah, jangan komentar kalau nggak ngerti. Akhirnya ngaco jadinya. Lagi ini dikatakan ilmiah. Dari mana ilmiah kalau begitu? Baca kitabnya kamu sendiri juga begitu kok. Jadi sekali lagi nggak usah terpengaruh dengan model begitu. Antum antum thalabatul ilm, orang yang mencari ilmu, dan kamu baca kitab, ya. Jangan nanti kamu tadi itu terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang tidak baca, yang ilmunya hanya sekedar mendengarkan. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari batu itu 12 mata air sesuai dengan jumlah daripada turunan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam yang disebut Bani Israel. Ini pembagian itu penting. Pembagian itu adalah penting. Lah kalau satu mata air rebutan jadinya. Rebutan jadinya. Ini untuk menertibkan. Kalau bagiannya turunan fulan, ya berarti itu. Tidak boleh yang lainnya di situ. Jadi dibagi. Allah memberikan 12 mata air sesuai dengan jumlah turunan mereka, dan per mata air sudah ditentukan. Ini untuk Bani Fulan, ini untuk Bani Fulan, ini untuk Bani Fulan, dan seterusnya. Pembagian itu penting. Kalau enggak, akhirnya kacau. Jadi diatur begitu. Bagian ini, bagian itu diatur semuanya. Dengan terbaginya, dengan terbaginya tadi itu akan menjadi tertib jadinya. Tertib itu penting, ya. Tertib itu adalah penting. Di Indonesia ini sulit untuk tertib itu. Salaman rebutan. Salaman itu rebutan, serang itu nyerondol itu. Kalau ada di luar itu tidak ada begitu itu. Tertib semuanya, dia salaman semuanya, bisa lebih cepat sebetulnya. Kalau tertib itu dari satu jalur itu lebih cepat, Ini tidak seneng nyerondol itu. Akhirnya kacau. Salaman dengan tenaga dalam, keringetan kabeh. Ada pembagian sembako begitu, seneng tidak tertib itu. Kalau tertib itu enak sebetulnya, gampang, enteng, gampang. Ini ndak nyerondol, tambah kacau jadinya, tambah karat-karit. Karena itu tertib itu
penting. Wallahu alam. Ada perlu dibahas? Ada yang perlu dibahas? Lebih hebat lagi, ini pelecehan terhadap Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Wah, na'udzubillah min dzalik siapa itu? Ini ta'awud dari siapa? Na'udzubillah min dzalik. Dari ulama, dari mufassirin, dari ini semuanya. Ini Israiliyat. Israiliyat itu kalau tidak ada riwayat, baru yang dipertimbangkan. Kalau dari Nabi kok Israiliyat, berarti Nabi yang bohong berarti. Utaknya itu, ini tidak ngerti, ini orang tidak ngerti riwayat Israiliyat, tidak ngerti, asal jeplak cangkemi. Israiliyat itu kalau tidak ada riwayat, ada cerita-cerita begitu, boleh kamu tuduh Israiliyat. Tapi kalau ada riwayat bukan Israiliyat, ini ada sanadnya kok. Nggak ngerti itu jangan ngomong. Ketok goblok. Ya, kita disibukkan dengan orang-orang yang begini, berkomentar begini, enggak anu lah. Jadi bukan kita ini bagaimana bisa menghadapi musuh yang ada di luar, tapi justru yang ada di dalam ngerecoki dengan gini. Bukan ilmiah sebabnya. Lah kalau dia mau membahas masalah ilmiah, monggo ayo. Kita bahas kalau hadis itu sanadnya bagaimana, maknanya itu bagaimana. Lah kalau hanya berkomentar menurut saya sopo sing menurut kon. Belajar 3 tahun mau coy kacar-kacir kok.